Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Herliana Isnaini, MPC Psikolog, yang selalu sabar dan teman-teman sekalian yang cerdas. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Amrina Rosyada dan Ahmad Ilfai akan menghadirkan tugas video psikologi sejarah yang mungkin akan sedikit menantang dan mengasyikkan. Kita akan bahas tentang perkembangan ajaran psikologi behaviorisme. Mari kita mulai dan semangat, dan semoga video ini dapat memperluas pengetahuan kita semua. Oke, kita sekarang masuk ke latar belakang. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner yang kuat serta berpengaruh dengan akar sejarah yang relatif dalam. Yang kedua, aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan psikoanalisis. Yang ketiga, behaviorisme menekankan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan, bukan faktor bawaan. Yang keempat, faktor memahami teori-teori ini, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologis dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, terapi, dan intervensi sosial. Definisi behaviorisme. Dalam kerangka behaviorisme, individu dipandang sebagai makhluk yang pasif, di mana mereka tidak mempunyai kontrol penuh atas tindakan mereka, dan perilaku mereka ditentukan oleh pengalaman lingkungan. Pengaruh lingkungan serta pola stimulus respon menjadi kunci dalam pembentukan kebiasaan dan tingkah laku seseorang. Teori ini menegaskan bahwa proses belajar melibatkan penguatan perilaku melalui konsekuensi, baik positif maupun negatif, yang dihadapi individu setelah berperilaku tertentu. Behaviorisme juga memiliki implikasi signifikan dan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan ini diterapkan dengan cara yang struktur, di mana instruksi disampaikan dengan tujuan yang jelas dan hasil pembelajaran diukur berdasarkan perubahan perilaku yang dapat terlihat. Karakteristik utama. Yang pertama, objektivitas dan pengukuran perilaku. Pengukuran kuantitatif, para peneliti behavioris mengalami kemajuan dalam memformulasikan eksperimen dan pengukuran yang mengutamakan perilaku yang teramati. Misalnya, mereka menggunakan perilaku fisik seperti frekuensi, durasi, dan intensitas sebagai ukuran keberhasilan belajar siswa. Instrumentasi yang dapat untuk mengukur perilaku menjadi kunci dalam teori ini, memungkinkan pendidikan dan psikologi untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan dan dapat direplikasi. Yang kedua, penolakan terhadap introspeksi. Behaviorisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John B. Watson dan B. F. Skinner berpendapat bahwa introspeksi bersifat subjektif dan tidak dapat diandalkan. Mereka berargumentasi bahwa pengalaman internal bersifat pribadi dan sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Oleh karena itu, behaviorisme memilih untuk menghindari penggunaan introspektif dan berfokus pada antara stimulus dan respon yang dapat secara langsung diinvestigasi. Tokoh utama behaviorisme. Yang pertama, Ivan Pavlov. Classical conditioning menunjukkan bahwa stimulus netral bisa memicu respon jika diasosiasikan dengan stimulus bermakna. Yang kedua, John B. Watson, pelopor utama behaviorisme, menyatakan bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari bekerja sama melalui lingkungan. Yang ketiga, B. F. Skinner, operant conditioning, menjelaskan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui konsekuensi seperti penguatan dan hukuman. Teori Ivan Pavlov, classical conditioning adalah proses belajar dengan cara mengasosiasikan stimulus netral dengan stimulus yang bermakna, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya mampu menghasilkan respon tertentu. Ivan Pavlov mengilustrasikan hal ini dalam eksperimennya dengan anjing yang awalnya mengeluarkan air liur hanya saat melihat makanan, mulai bereaksi serupa saat mendengar bunyi bel yang sebelumnya dikaitkan dengan makanan. Dalam proses ini, stimulus terkondisi bunyi bel menghasilkan respon terkondisi air liur yang sebelumnya hanya muncul karena stimulus asli makanan. Teori B. F. Skinner, operant conditioning, adalah bentuk pembelajaran yang dijelaskan oleh B. F. Skinner, di mana perilaku dibentuk oleh konsekuensi. Konsekuensi ini bisa berupa penguatan reinforcement atau hukuman punishment yang dibagi menjadi positif dan negatif. Misalnya, seorang siswa yang diberi pujian karena rajin belajar akan cenderung mengulang perilaku tersebut.
di masa depan penguatan positif. Sebaliknya, jika seorang anak dihukum karena berperilaku buruk, maka kemungkinan besar ia akan menghindari perilaku tersebut di masa depan hukuman. John B. Watson menolak pendekatan introspektif dan menekankan bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif dan berdasarkan observasi perilaku. Ia percaya bahwa semua perilaku adalah hasil belajar dari lingkungan. Eksperimen terkenalnya Little Albert menunjukkan bahwa emosi seperti ketakutan bisa dikondisikan. Dalam eksperimen tersebut, ada seorang bayi diberi stimulus menakutkan bersamaan dengan objek netral, yaitu tikus putih, sehingga ia akhirnya takut pada tikus tersebut. Ini membuktikan bahwa emosi belum dapat dipelajari. Perluasan teori Ivan Pavlov. Yang pertama, asosiasi stimulus, yaitu teori pengkondisian klasik. Pavlov menyarankan bahwa individu belajarlah melalui asosiasi. Proses belajar dianggap terjalin dalam respon refleks yang bisa dipelajari dengan pengulangan membuat stimulus netral, seperti bunyi bel, menimbulkan respon seperti salivasi yang sebelumnya terkait dengan stimulus yang berarti seperti makanan. Yang kedua, prinsip generalisasi dan diskriminasi. Pavlov juga menemukan bahwa respon terhadap stimulus dapat diperluas generalisasi ke stimulus lain yang mirip, dan individu dapat dilatih untuk membedakan antara stimulus yang relevan dan tidak relevan. Yang kedua, teori John B. Watson, prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme radikal. Watson mendefinisikan psikologi sebagai studi tentang tingkah laku yang observable, menganggap bahwa proses mental tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku. Ia menekankan bahwa semua perilaku manusia dapat ditelusuri dan diukur secara objektif melalui stimulus dan respon. Yang kedua, reaksi terhadap psikodinamika. Watson mengembangkan teori ini sebagai reaksi terhadap pendekatan psikodinamika yang lebih berfokus pada aspek internal dan tidak dapat diamati. Keberatan terhadap pendekatan ini menekankan bahwa psikologi harus bertindak sebagai ilmu yang dapat diuji dan dievaluasi secara empiris. Yang ketiga, perluasan teori B.F. Skinner. Yang pertama, analisis perilaku. Skinner mengembangkan analisis perilaku yang lebih komprehensif melalui perangkat yang dikenal sebagai Skinner Box, yang memungkinkan pengamatan perilaku hewan dengan situasi terkontrol. Melalui eksperimen ini, Skinner dapat meneliti bagaimana penguatan positif, negatif, dan hukuman mempengaruhi. Yang kedua, behaviorisme modification, yaitu teknik pengubahan perilaku yang dikembangkan oleh Skinner, berimplikasi luas dalam bidang pendidikan dan terapi perilaku, di mana penguatan dipakai untuk mendorong perilaku positif pada siswa dan individu dengan kesulitan perilaku. Hal ini juga mencakup penguatan sistem token dan reward dalam setting pendidikan. Penerapan behaviorisme. Behaviorisme banyak digunakan dalam berbagai bidang praktis dalam dunia terapi psikologi. Teknik seperti desensitisasi, sistematis, dan token ekonomi dikembangkan berdasarkan prinsip behavioristik. Di lingkungan organisasi, memberikan penghargaan reward terbukti mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Dalam bidang periklanan, produk sering dikaitkan dengan emosi positif melalui musik atau visual tertentu. Di ranah sosial, penerapan behaviorisme terlihat dalam penggunaan hukuman atau insentif untuk membentuk perilaku masyarakat, seperti kampanye kesehatan dan sistem tilang elektronik. Kesimpulannya, behaviorisme merupakan aliran yang berfokus pada perilaku yang objektif dan dapat diukur. Aliran ini memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, terapi, dan modifikasi perilaku. Namun, demikian, behaviorisme memiliki kelemahan karena cenderung mengabaikan faktor emosional dan proses kognitif yang juga penting dalam memahami manusia secara utuh.